Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtujana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtujana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai hari ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita sampai hari ini masih bisa melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Sholawat dan salam kita sampaikan pula kepada teladan terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Apa kabar anak soleh dan solihah? Semoga puasa kalian, ibadah sholat, dan mengajinya bertahan dan bersemangat sampai hari ini dan bahkan sampai akhir Ramadan. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan kultum yang bertema menegur kesalahan dengan kasih sayang. Sebagai manusia, kita pasti sering melihat kesalahan yang pernah dilakukan oleh teman, oleh saudara, dan teman orang-orang di lingkungan kita sekitar. Dan kita berniat untuk menegur, untuk menasehati teman kita itu. Namun, jika dilakukan dengan cara yang salah, bukannya teman memperbaiki, malah akan merasa tersudut, bahkan balik marah untuk menegur kita. Dan Allah dalam Al-Quran berfirman pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Pada ayat tersebut mengajarkan kepada kita semua untuk menegur seseorang yang bersalah atau melakukan kesalahan dengan cara yang baik, yaitu dengan kata-kata yang sopan, yang baik, tidak menyudutkan dia. Yang kedua adalah, jika terjadi perdebatan atau perselisihan, tetaplah beradab dan tetap melakukan sopan santun. Dan untuk memahami bagaimana menegur dengan kasih sayang itu terjadi, pernah pada satu kisah di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabat ketika berada di masjid melihat seorang badui masuk ke wilayah masjid. Apa yang dilakukan badui tersebut? Dia buang air kecil atau kencing di salah satu bagian masjid. Dan para sahabat ketika melihat kejadian tersebut sangat marah, bahkan ada yang ingin memukul badui tersebut. Namun Rasulullah melarang sahabat tersebut dan membiarkan badui tersebut menyelesaikan keinginannya. Dan setelah badui itu selesai, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membersihkannya dengan seember air dan menyampaikan kepada para sahabat mengapa Rasulullah melakukan hal tersebut. Teman-teman solihah dan solih, karena ketika dipaksa untuk berhenti oleh sahabat, mengakibatkan kotoran yang dia keluarkan akan mengotori masjid dan pastinya akan mempengaruhi kesehatan badui itu. Dan yang terlebih lagi adalah seorang badui itu akan melihat Islam dengan cara yang benci dan marah terhadap Islam. Nah, setelah badui menyelesaikan keperluannya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut memanggil dan berbicara kepadanya. Wahai Baduy, janganlah kamu lakukan hal tersebut, karena masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah, berzikir, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Apa yang terjadi, sahabat semua? Pesan Rasulullah kepada Baduy sangat membekas di hati Baduy itu, sehingga menyebabkan tersentuhlah hati seorang Baduy. Dan apa yang dilakukan? Baduy tersebut berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan janganlah sayangi yang lainnya." Sungguh terharu sekali kita semua untuk membaca dan mendengar kisah dari seorang Baduy yang dikenal tidak memiliki perilaku yang baik, dan ketika ditegur dengan lembut dengan Rasulullah, dia merubah perilaku dan pandangannya terhadap Islam dan Rasulullah. Jadi kira-kira apa yang kita bisa ambil hikmah dari kejadian tersebut? Yaitu adalah tujuan kita untuk menegur seseorang adalah agar orang yang sudah melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun ketika dilakukan dengan cara yang salah, sangat akan membekas pesan kita itu kepada hatinya, sehingga menyebabkan dia marah dan enggan untuk memperbaiki. Dan bukannya berbuat kebaikan, malah berbuat kejelekan. Dan menegur dengan kasih sayang menunjukkan bahwa kita sendiri belajar untuk belajar dari kesalahan dari orang yang sudah mereka lakukan. Dan marilah kita semua menjadi cermin untuk sesama, yang dimana cermin yang jujur yang menunjukkan noda agar bisa dibersihkan, namun tetap tenang dan tidak menghancurkan benda yang ada di hadapannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah berbuat kasar dan berbuat kejelekan terhadap apa yang sudah kita lihat ketika kita melihat orang yang berbuat salah. Semoga kalian selalu meningkatkan beribadah dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih kawan-kawan semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtajana.